Apalagi kalau bullying itu membuat kita menjadi terintimidasi. Tahu nggak terintimidasi? Kalian merasa nggak enak banget. Kalian merasa tersudutkan gitu. Jadi, jadi dikucilkan gitu kan. Itu membuat kalian bahkan mau keluar rumah aja tuh nggak berani mengangkat wajah kan. Kalau ada orang yang meragukan kemampuan kalian, kalian nggak usah marah. Tapi harus diapakan? Tegur. Kalau ada orang yang meragukan kemampuan kalian, kalian tidak boleh marah, tetapi harus apa kalian? Memberitahukan. Bagaimana cara memberitahukan? Dengan cara membuktikan kalau kalian itu punya kemampuan. Hai sahabat YPAC Jakarta, nama aku Asyafa Nujulia, usiaku 22 tahun. Aku sekolah di SLB S1 YPAC Jakarta. Hobi aku desain grafis, mendesain animasi, dan menulis puisi. Kegiatan sehari-hariku sekolah, terus ngaji. Halo, nama saya Gania Namalisa Baktiar. Saya dipanggil Gania, usia saya 12 tahun. Saya bersekolah di SLB DD1 YPAC Jakarta, kelas 7 SMP. Hobi saya menggambar, nyanyi, dan traveling. Aktivitas sehari-hari saya boccia, sekolah, di rumah main, belajar. Hai sahabat YPAC Jakarta, bertemu lagi dengan podcast kami Bincang Seru. Saya Gania bersama teman saya akan menemani kalian semua. Di depan kita sudah ada narasumber, yaitu Pak Agus. Hai Pak Agus. Halo Gania, halo Asyafa. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana dengan kalian? Baik. Oh baik, syukurlah. Kita mau nanya-nanya boleh ya? Tentu saja boleh. Pak Agus lagi baca buku apa itu? Oh, ini Pak Agus, kalian lihat ya di meja ya. Pak Agus ini ada 3 buku nih. Yang satu tentang guru, yang kedua ini tentang bagaimana menjadi manusia produktif, dan yang satu ini adalah bagaimana kita berpikir positif. Nah kebetulan Pak Agus Gania kan mau sekolah. Nah kebetulan Pak Agus Gania kan mau kuliah. Menurut Pak Agus bisa nggak sih Gania kuliah kayak yang lain? Pertanyaan yang bagus ya. Sebetulnya menurut Pak Agus tidak ada alasan orang untuk tidak bisa melanjutkan kuliah. Termasuk Gania. Apapun kondisinya, siapapun dia, sekolah itu sekarang adalah kesempatan kita untuk menambah ilmu. Dan jangan terlalu khawatir karena sudah cukup banyak kok lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah, kampus-kampus yang juga akses untuk kita, untuk teman-teman yang disabilitas ya. Banyak teman-teman disabilitas yang bisa melanjutkan pendidikannya sampai setinggi-tingginya, dan itu juga membuat kita semua menjadi percaya diri bahwa kalian dengan kondisi disabilitas pasti bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya yang ingin kalian capai. Ya, lanjut aja. Pertanyaan berikutnya. Halo Pak Agus. Ya, Asyafa gimana? Saya mau tanya, Pak Agus tahu kan bullying? Bullying, tahu. Nah, sebentar. Sebelum Pak Agus menjawab tentang bullying ya, Pak Agus mau tanya nih. Asyafa kan nanya tentang bullying ya. Kalian punya nggak pengalaman bullying atau dibully atau perundungan? Asyafa pernah nggak? Pernah. Gania? Pernah. Enak nggak sih kalian? Nggak enak. Kalau dapat pengalaman seperti itu? Nggak enak. Oke, terus pertanyaanmu bagaimana itu?
Bagaimana menurut Bapak bullying itu? Oke, bullying itu kan luas banget ya. Ya. Segala hal yang bersifat menjelekkan atau merendahkan atau menghina seseorang itu bisa kita kategorikan sebagai bullying. Nah, tapi Pak Agus dan kalian akan mempersempit itu bullying atau perundungan dalam kasus-kasus kepada disabilitas ya. Nah, gini. Sebenarnya semua orang tidak harus disabilitas itu pasti bakal mengalami bullying, pasti bakal mengalami perundungan. Persoalannya adalah seberapa besar atau seberapa kuat mental orang itu. Pak Agus tidak akan pernah bisa menghalangi orang lain untuk melakukan jangan bullying, jangan. Paling kita cuma bisa menghimbau, tapi bahwa proses perundungan, proses bully itu pasti bakal ada. Yang paling sederhana saja, bahkan proses bully itu misalnya pelecehan misalnya gini, emang kamu bisa? Kamu kan kayak begitu, nggak bisa dong kamu. Nah, hal-hal yang membuat kita merasa insecure, kita merasa tidak nyaman ya. Nah, apalagi kalau bullying itu membuat kita menjadi terintimidasi, tahu nggak terintimidasi? Kalian merasa nggak enak banget, kalian merasa tersudutkan gitu. Jadi, jadi dikucilkan gitu kan. Itu membuat kalian bahkan mau keluar rumah aja tuh nggak berani mengangkat wajah kan? Iya nggak? Nah, ketemu orang aja pasti kalian akan nunduk dulu dong, akan tahan mata dulu dong. Nah, itu kan. Nah, sekarang itu tidak bisa ditolak, itu tidak bisa dibilang tidak bakal ada. Yang penting sekarang adalah seberapa kuat mental kita harus disiapkan. Mau diakui atau tidak, kalian berbeda. Ya, termasuk Bapak. Bapak juga berbeda. Ya, ada bedanya di antara kita semua. Kalian pasti menggunakan alat bantu. Kalian mungkin banyak butuh orang lain untuk menolong. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang melihat kalian sebagai sosok yang lemah, wajar-wajar saja kan? Pasti ada orang yang akan mikir seperti itu kan? Nah, sekarang kuncinya adalah di kita sendiri. Kita tahu kita memang begini. Kita tahu kita memang berbeda. Kita tahu kondisi kita nggak sama. Jadi ya kita harus kuat. Kita harus percaya diri dulu. Bangun kepercayaan diri itu. Yakin saja kalau ada orang yang meragukan kemampuan kalian, kalian nggak usah marah. Tapi harus diapakan? Tegur. Kalau ada orang yang meragukan kemampuan kalian, kalian tidak boleh marah, tetapi harus apa kalian? Memberitahukan. Bagaimana cara memberitahukan? Dengan cara membuktikan kalau kalian itu punya kemampuan. Nah, sekarang Pak Agus mau tanya, Asyafa, Asyafa bisa apa? Nih sekarang Pak Agus tanya, Asyafa tangan bisa dipakai nggak? Nggak apa-apa ya Pak Agus ngomong seperti ini ya. Artinya memang kondisi tangan Asyafa tidak bisa dipakai untuk melakukan kegiatan apapun. Iya. Terus Asyafa bisa ke YPAC kayak gini, yang dipakai senjata apanya? Kaki. Oh, kaki. Asyafa bisa apa dengan kaki? Ngetik komputer. Gila, luar biasa. Mantap coy, hebat. Itu ya, menggunakan kaki untuk beraktivitas. Artinya aktivitas yang biasa digunakan dengan tangan, Asyafa buktikan aku bisa lakukan dengan kakiku. Nah, yes, keren dong. Tos dulu dong, bisa nggak? Iya. Nanti kena mic ya. Sekarang Pak Agus mau tanya sama Gania. Gania merasa kuat di bidang apa? Melukis. Itu harus jadi senjata. Nah, seperti Asyafa dan Gania, dua hal itu yang kalian anggap sebagai kekuatan, itu harus jadi pembuktian. Maka bullying itu akan dikalahkan oleh apa? Oleh kepercayaan diri kalian membuktikan bahwa
Aku memang beda, tapi aku bisa. Oke. Jelas? Jelas. Jelas. Nah, jadi nih buat teman-teman yang lain ya, yang di rumah, yang ikut menonton podcast kita, kalian harus menjadi contoh ya. Kita semua harus sama-sama melawan bullying dengan apa? Dengan membuktikan bahwa kita semua sebetulnya Bisa. bisa. Oke. Seru deh ngomong bullying ya. Ya, sekarang. Nah, sahabat YPAC kalian juga oke. Nah, sahabat YPAC jangan lupa ya subscribe channel YouTube YPAC Jakarta, dan kalian juga bisa share video-video yang kalian suka ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari podcast kita ini. Oke. Nah, Pak Agus, kemarin kan aku liburan. Nah, tapi aku kebanyakan diem di tempat, padahal semua keluarga jalan-jalan, tapi aku diem di tempat. Nah, menurut Pak Agus gimana? Ya, jadi kamu liburan kemana sayang? Balik. Ke Bali. Iya. Oke, liburan itu adalah kesempatan kita untuk bisa berkumpul sama keluarga, betul ya? Iya. Nah, hanya saja memang kondisi kita memaksa ada yang sebetulnya kita bisa ikuti tapi menjadi tidak bisa diikuti. Iya. Sebenarnya gini, mungkin secara fisik ya, secara bahagianya Gania dan Asyafa bisa ikut tuh acara itu. Iya. Tapi persoalannya tempatnya nggak bisa untuk nerima kita. Iya. Ya kan? Bukan kitanya yang tidak mau, tapi tempatnya tidak bisa menerima kita. Artinya kalau di dalam bahasa pendidikan itu disebut sebagai aksesibilitas. Ya. Oke. Jadi tempat-tempat umum memang belum semuanya akses untuk disabilitas. Akses itu artinya apa? Kalian teman-teman disabilitas bisa menggunakan, bisa memanfaatkan, bisa mencoba, bisa merasakan pengalaman-pengalaman apa sih dengan situasi dan kondisi yang ada. Iya. Persoalannya adalah memang aksesibilitas menjadi problem di Indonesia. Ya. Jadi menurut Pak Agus harus diakui kemajuan bangsa kita sudah cukup ya. Sudah cukup perhatian yang diberikan untuk disabilitas. Ya, sekarang sudah banyak bangunan-bangunan, fasilitas umum yang juga bisa dinikmati oleh disabilitas. Tapi memang kita belum bisa mengharapkan semuanya bisa untuk kita. Ya. Artinya ya pada saat-saat seperti itu tadi kalau Pak Agus bilang kita harus siap mental, gitu ya. Walaupun pasti sakitnya tuh di sini, ya kan? Kepengen sebenarnya ke sana, ya kan? Aduh, cuman nanti ketika foto-foto, hai, kalian di sini cuma bisa hai gitu doang, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Itu adalah bagian daripada kita memberikan pelajaran, mengedukasi kepada masyarakat bahwa mungkin sebenarnya kita bisa loh melakukan kegiatan di situ. Sebenarnya mungkin kita bisa loh sampai ke sana. Hanya masalahnya tempat itu belum disiapkan untuk disabilitas. Disabilitas terutama yang pakai alat bantu. Kalau disabilitas itu kan beragam ya spektrumnya. Ada yang pendengaran, ada yang penglihatan, ada yang gangguan sosial, hambatan-hambatan di dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, mungkin mereka tidak terlalu punya masalah. Tapi kalau kalian yang pakai alat bantu, pakai kursi roda, pakai krek, pakai tongkat, pakai walker, pasti ada kendala, ada hambatan. Jadi sama-sama sajalah. Kita coba minta kepada mereka semua yang ada di luar sana. Gimana coba keinginanmu apa? Minta dong sama pemerintah atau sama masyarakat umum. Gimana? Kasih kesempatan dong buat kita tempatnya jadi akses gitu. Bilang dong. Ya bilang. Ayo.
Semoga kedepannya tempat-tempat umum ada akses untuk disabilitas. Amin. Gitu ya. Sama Ya. kendaraan khusus. Atau? Kendaraan khusus untuk difabel. Ada kendaraan khusus yang bisa untuk disabilitas. Ya. Kesulitannya memang kadang-kadang gini sih. Kendaraan ya, kita Ya. tempatnya mungkin sudah akses tapi mau kesananya rada susah ya. Iya. Karena yang bisa ngangkut kamu ya. Ya. Iya gitu. Mudah-mudahan dari podcast ini masyarakat umum juga paham dan dapat pencerahan deh dari kita gitu ya, bahwa kalian juga sebetulnya bisa loh beraktivitas, bisa loh berkegiatan, bisa loh ikut melihat pemandangan sunset di sono gitu ya. Atau pengen ke sebelah situ, pengen ikut belanja-belanja juga gitu loh ya. Boleh. Atau pengen makan-makan, hangout gitu kan. Boleh-boleh saja. Nonton konser gitu. Iya sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini seru banget nih ya. Mau tanya dong, Asyafa kelas berapa sekarang? Aku kelas 11 mau kelas 12. Kelas 11 mau kelas 12. Mudah-mudahan Asyafa bisa melanjutkan sekolahnya menjadi anak yang pintar dan mencapai cita-citanya. Amin. Nih Asyafa sekarang kelas 11 ya, berarti SMA. Iya, Ya. SMA. Kalau Gania? Kelas 7. Oh kelas 7, Gania SMP. Iya. Iya, Adik sama kelas. ya, adik kelas ya. Ya. Mudah-mudahan Gania juga sama seperti Asyafa, step demi step, langkah demi langkah. Kalau anak tangga mencapai yang paling tinggi tuh, kita nggak bisa langsung ke atas. Iya. Kecuali kita punya sayap kayak burung gitu ya. Tapi kita harus naik dulu. Dan kalau orang naik tuh biasanya baru sampai segini capek dulu ngos-ngosan gitu. Kok nggak nyampe-nyampe sih? Naik lagi gitu ya. Iya. Mudah-mudahan kalian berdua bisa mencapai setinggi-tingginya yang kalian inginkan. Amin. Oke, ya. Gimana? Pertanyaan lagi nih dari siapa? Dari Gania atau dari Asyafa? Kegiatan apa aja sih yang ada di YPAC Oh, untuk oke. disabilitas? Iya, jadi buat teman-teman yang lain, buat sahabat YPAC Jakarta, saya, Pak Agus, bekerja di YPAC Jakarta. YPAC Jakarta itu adalah sebuah lembaga yang memberikan layanan bagi pengembangan kemandirian disabilitas. Di YPAC Jakarta itu ada layanan untuk edukasi, untuk pendidikan ya. Seperti kalian sekarang kan, ya, kalian bisa bersekolah di sana dari TK sampai dengan SMA LB. Lalu di YPAC Jakarta juga ada buat teman-teman disabilitas yang sudah selesai SMA atau memang yang mengalami kondisi berat ya, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan kemana-mana, maka mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pravokasional. Nah, pravokasional itu adalah kesempatan untuk mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman bekerja. Tujuannya adalah mereka bisa mandiri secara ekonomi. Nah, diberikan keterampilan-keterampilan tuh. Ada keterampilan berkebun, ada keterampilan seni, ada keterampilan untuk menjaga kesehatan gitu ya. Nah, itu semua diberikan di kelompok layanan unit karya. Nah, di sana juga ada kelompok-kelompok olahraga yang arahnya sudah mencapai lomba di tingkat internasional bahkan. Di YPAC ini ada boccia. Oh ya, Boccia. Boccia adalah salah satu mata olahraga yang juga dilombakan di level Paralimpik internasional. YPAC punya satu atlet yang sudah ikut ke lombanya sampai ke internasional ya, Kakak Doni itu sampai ke Doha ya, sudah sampai ke sana, sudah ke Filipina juga. Dan kita juga punya beberapa atlet lagi yang sudah ikut Peparnas tahun 2000 berapa ya, 2019 ya, apa 2020 ya di Papua. Nah, ya sudah berangkat ke sana. Dan ada juga atlet-atlet yang baru yang sedang belajar di sana. Kalian mencoba tidak? Iya, kita udah
Salah satunya anggotanya. Oh, kalian berdua salah satu Iya. anggota dari Boccia Iya. itu. Oke. Kayak Sukses. juniornya. Oh, juniornya. Oke. Berarti mudah-mudahan kalian bisa sama seperti yang sudah pergi ke luar negeri berprestasi. Nah, tadi Pak Agus mau nyampein ini nih sebenarnya. Ketika Gania bertanya tentang apakah Gania bisa sekolah yang tinggi, Pak? Apapun bisa dicapai, bahkan tidak hanya melalui bangku sekolah. Ya, Ya. ya, Itu dicatat. ya. Kadang-kadang kalau Pak Agus ditanya, Pak Agus akan bilang begini, tidak semua hal bisa diraih atau bisa diperoleh oleh teman-teman disabilitas. Ya. Harus disadari, karena teman-teman disabilitas memiliki keterbatasan. Tetapi kalian tidak boleh menyerah begitu saja. Ya. Ada hal-hal lain yang bisa dicapai tanpa perlu sekolah yang tinggi. Misalnya adalah keterampilan, kompetensi, skill yang bisa kalian peroleh. Dan itu jalurnya tidak dengan jalur pendidikan. Bagi yang tidak bisa, memang tidak bisa untuk sekolah ke perguruan tinggi, Ya. maka kalian juga bisa punya skill itu. Ya, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, kalian ikut ke lembaga-lembaga yang menangani itu sehingga kalian punya skill itu. Oke. Contoh yang mau Pak Agus kasih gampang ya. Merangkai bunga. Ya. Merangkai bunga ada sekolahnya nggak? Ada. Ada sekolahnya. Nggak ada. Oh, ada nggak kampus Nggak ada. merangkai bunga? Nggak ada. Nggak ada. Tapi dengan merangkai bunga kalian bisa jadi Bisa jadi. ilmu kalian itu bermanfaat dan bisa untuk masa depan. Oh. Sekarang Pak Agus mau tanya, make up artist, Aha. banyak nggak orang yang pengen cantik? Banyak. Banyak. Semua orang sekarang sedikit-sedikit pengen Make up. glowing, Ya. pengen make up. macam-macam. Kalian bisa, ada nggak kampusnya itu? Nggak ada. Bukan kampus, tapi mengikuti pelatihan-pelatihan Iya. untuk dapat itu. Kalian bisa dapat itu. Iya. Banyak keterampilan-keterampilan yang bisa diperoleh dari situ. Dan kalian bisa sukses dari situ. Jadi, ukuran kalian mencapai cita-cita tidak bisa, bukan tidak bisa. Tidak semuanya memang harus ditempuh melalui bangku sekolah. Ya. Tapi kalian tetap bisa mencapai itu semua asal kalian mau berusaha. Oke. Mudah-mudahan kalian sukses. Kalian bisa sekolah yang tinggi, Amin. kalian juga bisa mendapatkan skill yang hebat. Amin. Karena modalnya sekarang bukan sekedar modal lulusan apa, tapi sekarang skillnya bagaimana, punya keterampilan apa, itu yang sekarang dicari sama orang, ya kan? Nah, YPAC antara lain mencoba memberikan itu buat teman-teman disabilitas, terutama khususnya teman-teman disabilitas yang mengalami hambatan di fisik, Ya. pakai alat bantu, Iya. cerebral palsy. Ya. Ya. Gitu ya, atau amputi, anggota tangan, anggota kaki, anggota tubuh tidak lengkap. Mereka tetap bisa menjadi sesuatu, tetap bisa jadi seseorang, tetap bisa menjadi somebody, someone, orang yang memang diakui keberadaannya, eksistensinya karena dia punya keterampilan tertentu. Ya. Nah, itu yang diberikan di YPAC. Oke. Demikian Asyafa. Oke. Oh, makasih. jangan lupa Asyafa juga boleh dong bilang ke teman-teman yang lain kalau perlu datang ke YPAC untuk lihat seperti apa sih di YPAC. Nah, coba Asyafa cerita. Hai kawan-kawan, kalau kalian mau datang ke YPAC, silakan datang. Iya, silakan datang. Kita terima dengan tangan terbuka ya. Ya. Kita belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama. Nah, terus kita ngapain lagi sama-sama di sini, Gania? Seru-seru sama-sama. Seru-seru bersama mengeksplor apa yang kita Miliki. gitu ya. Yes. Satu nih, Pak Agus mau tutup sedikit nih ya, ini. Kadang-kadang kita tuh suka nggak yakin kita tuh punya kemampuan itu. Kurang percaya diri. Nah, kurang percaya diri. Karena mungkin kalian juga belum pernah nyoba sebelumnya. Iya kan? Termasuk hari ini kan. Iya. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk bicara jadi host loh. Kalian yang nanya-nanya loh. Nah, ini luar biasa buat kalian ya. Nah, oke. Nah, Oke. ini adalah kesempatan yang jarang buat kalian
Semoga kalian bisa atau berhasil. Jadi Pak Agus mengajak Ya. teman-teman disabilitas yang ada di luar sana, jangan pernah merasa ragu, jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa tidak Nyerah. mampu, jangan insecure dulu. Ya boleh sih, itu wajar ya, normal kalau kita kadang-kadang insecure. Orang biasa aja kadang-kadang nggak pede nih, jangan-jangan, aduh dia kok lebih cantik dari aku sih, dia lebih glowing dari aku sih, biasa itu, bajunya lebih keren, biasa itu ya. Boleh insecure, boleh nggak pede, tapi jangan kelamaan, jangan kebanyakan, karena kalian sebetulnya butuh untuk membuktikan, ya, butuh untuk membuktikan bahwa kalian itu bisa itu, ya. Oke, kalian senang nggak nih dapat kesempatan seperti ini? Senang. Senang ya. Oke, mudah-mudahan ini jadi contoh dan menginspirasi teman-teman yang lain. Oke. Sahabat YPHC Jakarta, terima kasih banyak ya sudah menonton episode ini. Semoga episode ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.